Tahukah kamu, konon, jika kamu bisa melihat seekor lele, yang hanya berbentuk kepala dan tulang saja, di tempat ini, maka itu adalah menjadi pertanda baik, bahwa keinginanmu akan segera terkabul. Sekilas sejarah-sejarah menarik Jogja episode 13. Ada dua kerajaan besar, yang pernah berdiri di Yogyakarta, yaitu Mataram kuno, yang berdiri sekitar abad ke-8, dan Mataram Islam, yang berdiri pada abad ke-17. Kerajaan Mataram kuno, meninggalkan bukti sejarah, berupa candi-candi yang sangat populer, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Dieng dan sebagainya. Sedangkan kerajaan Mataram Islam, juga memiliki peninggalan sejarah, berupa karya sastra gending, kerajinan perak, meriam, dan beberapa kuliner, serta adat budaya, yang masih dilakukan, seperti perayaan sekaten, upacara grebek dan sebagainya. Nah, ada dua kompleks, makam Raja Mataram Islam, yaitu di Imogiri, dan Kota Gede. Meski tidak sebesar kompleks makam di Imogiri, makam Raja di Kota Gede, usianya lebih tua, dan banyak dikunjungi peziarah. Di kompleks ini pula, terdapat Masjid Gede Mataram, yang didirikan pada tahun 1640 di era Sultan Agung. Kompleks pemakaman Kota Gede ini, dibangun oleh Panembahan Senopati, pada tahun 1589, dan selesai pada tahun 1606. Beberapa tokoh yang dimakamkan di tempat ini diantaranya yaitu Panembahan Senopati, Sri Sultan Hamengkubuwono II, Ki Ageng Pemanahan, Ki Jurumertani, dan masih banyak lagi. Total ada sekitar 81 makam pokok, dari seluruh 627 makam yang ada di tempat ini. Untuk mengunjungi dan masuk ke dalam kompleks makam Raja-Raja Kota Gede, para pengunjung wajib mengganti bajunya dengan baju adat khas Jawa. Bagi laki-laki, mereka wajib mengenakan baju surjan, dipadukan dengan kain dan belangkon. Pakaian itu disebut sebagai peranakan. Sedangkan perempuan, wajib mengenakan kemben, dan kain jarik. Untuk tempat berganti pakaian, dan juga untuk antri, sebelum masuk, disediakan 4 buah pendopo, yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, salah satu yang menjadi daya tarik, bagi kebanyakan pengunjung tempat ini, adalah adanya sendang seliran, sebuah komplek yang dulunya, digunakan sebagai tempat pemandian, oleh para kerabat kerajaan Mataram Islam. Ada 2 sendang seliran di kompleks ini, yaitu sendang seliran kakung, untuk laki-laki di bagian barat, dan sendang seliran putri, untuk para perempuan di bagian selatan. Menurut abdi dalem, mata air sendang seliran kakung, berasal dari bawah kompleks makam Raja-Raja Mataram, dan masuk melalui lubang saluran di utara sendang. Sendangnya seperti kamar mandi bersekat tembok, yang menghubungkan dengan kolam beratap. Di sampingnya terdapat sumur, dengan kedalaman 3-5 meter, dan airnya bisa diambil dengan gayung. Area sendang seliran kakung ini, terbuka dan kini digunakan mandi para peziarah. Sumber air di kolam maupun di sumur ini, tidak pernah kering, meski musim kemarau. Di sebelah utaranya, ada makam seekor bulus, bernama Kiai Dudareja, yang ditandai dengan patung kura-kura. Kura-kura berwarna kuning keputihan ini, memiliki 3 kaki dan dulu ditemukan nelayan, di Pantai Samas, pada tahun 1973. Sedangkan sendang seliran putri, tempatnya lebih tertutup, dan pintu masuknya dibatasi tembok kelir. Mata air sendang seliran putri ini, berasal dari bawah pohon beringin atau ringin sepuh, yang ada di pintu gerbang, menuju kompleks pemakaman. Tempat ini juga digunakan mandi para peziarah. Kedua kolam di sendang seliran dihuni banyak ikan, salah satunya ikan lele jumbo, dengan panjang sekitar 1 meter. Ikan-ikan lele ini adalah anak turunan, lele peliharaan Panembahan Senopati. Nah, di sini ada sebuah mitos, yaitu bagi peziarah yang bisa melihat, Kiai Reges Truno Lele, yaitu seekor lele keramat yang hanya berupa kepala dan tulang saja, atau dengan kata lain seekor lele, tapi hanya berupa kerangkanya saja, maka hal itu menjadi pertanda baik, bahwa doa dan keinginannya akan terkabul. Menurut penuturan beberapa orang, waktu ideal dan terbaik untuk mandi di tempat ini dan bisa melihat hal ini adalah pada malam hari. Selain itu, di sendang seliran ini kita juga akan melihat peliharaan khusus sendang seliran ini, yaitu lele albino yang merupakan anakan atau keturunan dari Kiai
Regestruno lele. Jadi, jika ada lele albino mati, maka akan diperlakukan penguburan khusus, layaknya manusia dan dikubur dalam kompleks makam Raja-Raja Mataram. Oh iya, ketika di sini tidak diperkenankan untuk memberi makan ikan lele yang ada, apalagi mencoba memancing ikannya ya. Tertarik untuk mengunjungi kompleks pemakaman ini? Cari homestay, ya di WeHouse aja.